DP Kids. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Ade Bude. Selamat pagi Om dan Tante. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Amazing. Puji Tuhan. Berkat Tuhan hari ini berlimpah buat kita. Hari ini kita mau baca kitab suci sebelum mendengarkan khotbah. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebentar, kelihatannya adik-adik yang di rumah ini kurang semangat ya nyanyinya. Ayo kita nyanyi lagi yang semangat karena kita mau baca kitab suci. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyi yang semangat. Siap Mbak Jeja? Siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab mana Mbak Jeja? Dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Oke adik-adik, kita simak, kita baca bersama-sama ya. Silakan Mbak Jeja, dibaca yang keras. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, adik-adik, kisah itu pada suatu ketika, once upon a time, ada dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju desa mana Mbak? Emmaus. Desa Emmaus. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir bersama mereka tanpa dua orang ini sadari. Lanjut Mbak. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Aku sedih teman-teman. Dua orang ini membicarakan tentang Yesus yang sudah ditangkap oleh para imam dan Dia disalibkan. Tetapi dua orang ini nggak sadar kalau dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi kisahnya. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, adik-adik, tadi 2 orang ini mempercakapkan tentang kematian Tuhan Yesus, bahkan juga kebangkitannya. Ketika para perempuan mendatangi kubur Yesus pada saat pagi-pagi buta, ternyata sudah nggak ada. Malaikat sudah memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lanjut lagi Mbak Cica. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, tadi sepanjang hari 2 orang ini berjalan terus sepanjang berapa mil, Mbak Cica? 7 mil. 7 mil ya adik-adik ya. 7 mil itu secara 7 kilo. Mereka sepanjang hari berjalan sampai akhirnya sudah mendekati kampung Emmaus. Di situ mereka mampir ke sebuah rumah dan makan bersama. Ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti adik-adik, terbelahlah mata mereka, terbukalah mata mereka. Mereka ingat, oh itu dia Yesus. Tapi Tuhan Yesus lenyap. Lanjut Mbak Cica. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, demikian adik-adik pembacaan kita hari ini dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya 2 orang di jalan menuju desa Emmaus. Tetap semangat di wabah ini, tetap kompak, tetap jaga diri, stay at home, dan Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan khotbah bersama-sama. Mari kita dengarkan khotbah bersama-sama.